Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Kandang Mas Al. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat beternak entok. Baik teman-teman, kali ini channel Kandang Mas Al seperti biasa akan berbagi ilmu seputar ternak entok. Nah, kali ini pembahasannya adalah bagaimana kita memulai ternak entok. Apakah dimulai dengan membeli indukan ataukah dengan membeli DOE yang kita besarkan sampai nanti bisa berproduksi. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk langsung pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kandang Mas Al. Dan bagi yang sudah subscribe, dipersilakan untuk like, komen, dan share video-video dari channel Kandang Mas Al kepada saudara, kepada teman, kepada komunitas Anda, agar semua mendapatkan informasi dan manfaat dari video channel Kandang Mas Al. Jadi begini teman-teman, ketika kita akan memulai sebuah usaha, tentu pertama yang harus dilakukan adalah kita harus belajar secara total bagaimana seluk-beluk atau mengenai cara merawatnya, mencari materinya, menangani kesehariannya, sampai dengan menjual atau pemasarannya. Ini tujuannya agar kita bisa benar-benar tahu seluk-beluk usaha ternak entok tersebut teman-teman. Nah, selanjutnya perlu teman-teman ketahui dalam memulai usaha ternak entok itu bisa dimulai dari mana saja, mau dari indukan dulu maupun dari beli DOE untuk pembesaran dulu. Keduanya ada sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman. Nah, saya akan menjabarkan masing-masing teman-teman mengenai kekurangan dan kelebihannya. Dan nantinya dari penjelasan saya tadi nanti teman-teman bisa menentukan sendiri, bisa memutuskan sendiri apakah mau memulai beternak entok itu dari indukan dulu atau dari beli DOE dulu, dibesarkan kemudian sampai dengan produksi sendiri. Baik teman-teman, kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu membeli entok dari indukan. Perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini permintaan pasar terhadap calon indukan entok itu sangat tinggi teman-teman. Ini menunjukkan pasar entok itu semakin lama semakin meningkat teman-teman. Semakin permintaannya semakin tinggi, jadi artinya daya tarik untuk entok itu semakin hari semakin tumbuh. Nah, namun sayang stok yang ada di peternakan sekarang itu teman-teman itu belum mampu untuk mencukupinya, dikarenakan kebanyakan para peternak itu menggunakan stok indukannya untuk produksi dia sendiri teman-teman, untuk produksi di kandang peternakannya dia sendiri. Nah, di sisi lain teman-teman, ini bisa kita artikan bahwa memulai beternak entok dari sisi membeli indukan akan terkendala dari yang namanya pengadaan barang atau materinya teman-teman. Dan ini ditambah ada hal lain teman-teman, jika ada peternak entok yang menjual indukan, itu biasanya yang dijual adalah indukan yang bermasalah teman-teman. Masalahnya itu mungkin karena tidak mau bertelur, atau mungkin jumlah telurnya sedikit, atau tidak mau mengerami telurnya sendiri teman-teman. Jadi kemungkinan besar itu begitu. Ini perlu jadi perhatian teman-teman pemula di sana ya. Intinya itu teman-teman, intinya indukan entok yang dijual itu indukan yang kebanyakan adalah yang bermasalah. Nah, karena itu teman-teman sekali lagi harus berhati-hati dalam membeli calon-calon indukan yang akan dipakai untuk materi di kandangnya teman-teman ya. Sekarang gini teman-teman, logikanya jika indukan itu indukan bagus dan produksinya itu lancar,
maka peternak tersebut tidak akan menjualnya teman-teman. Indukan itu akan pasti dijadikan materi di dalam produksi anakan entok di kandang dia sendiri. Nah, jika ada indukan entok berkualitas yang dijual, maka tentu biasanya itu harganya pasti mahal. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk memulai usaha ternak entok dari sisi membeli atau memulai dari membeli indukan. Nah, modalnya bisa mencapai jutaan rupiah tentu saja teman-teman. Kemudian teman-teman, kendala yang lain, ketika kita membeli indukan tidak ada yang bisa apa itu teman-teman, tidak ada yang bisa menggaransi indukan itu sudah pernah bertelur atau belum teman-teman. Itu tidak ada yang menggaransi. Atau indukan itu sudah bertelur beberapa kali dan juga kita tidak tahu pasti berapa umur dari indukan itu. Itu kendalanya teman-teman, kendala lain dari memulai beternak entok dari membeli indukan. Nah teman-teman, untuk peternak pemula saya yakin tidak bisa membedakan antara indukan muda dan indukan yang sudah berumur atau sudah tua. Tapi bagi peternak yang sudah senior tentu akan bisa dengan mudah membedakan mana indukan muda dan mana indukan yang sudah tua. Ketika teman-teman itu memang akan membeli indukan, belilah indukan yang usianya itu masih muda agar jangka waktu produksinya itu bisa lebih lama. Meski demikian, memulai usaha ternak entok dengan membeli indukan itu juga ada sisi positifnya ya teman-teman ya. Nah, sisi positifnya itu adalah kita akan cepat menghasilkan anakan entoknya dan juga bisa cepat untuk menjualnya teman-teman. Itu sisi positif. Jadi ini sisi negatifnya tadi itu teman-teman sudah saya terangkan tadi ya. Nah, sisi positifnya itu bisa dengan cepat berproduksi. Kalau indukannya oke teman-teman ya, bisa langsung berproduksi. Dari indukannya bisa menghasilkan DOE, kemudian DOE itu bisa kita jual dengan waktu yang relatif cepat teman-teman. Nah, proses untuk mendapatkan hasil itu juga lebih cepat ya. Jadi indukan yang kita beli itu bagus dan tidak bermasalah. Nah, namun tapi sebaliknya teman-teman, maka kita akan rugi jika kita kemungkinan akan balik modalnya itu lama, sebab jika mendapatkan indukan yang kurang bagus, artinya indukannya itu bermasalah, entah itu telurnya sedikit, telurnya tidak dierami, atau malah susah untuk bertelur. Nah, itu kerugian apabila kita mendapatkan indukan yang kurang bagus, kurang baik. Itu teman-teman. Kemudian cara yang kedua teman-teman ya, cara yang kedua itu adalah memulai usaha yang dari membeli anakan entok atau DOE yang kita besarkan ya, nantinya kita akan pakai untuk produksi di kandang ternak entok itu teman-teman. Teman-teman, yang pertama terkait dengan kelemahannya yaitu soal waktu teman-teman. Jadi kalau kita memulai usaha ternak entok itu dengan cara membeli DOE, itu waktu yang kita butuhkan cukup lama teman-teman ya, sekitar kurang lebih antara 6-7 bulan. Entok yang kita besarkan itu baru mulai berproduksi teman-teman. Nah, usia DOE adalah usia yang rawan teman-teman. Jadi kita kan membeli DOE itu usianya itu antara 0 sampai 1 bulan ya. Nah, 0 sampai 1 bulan itu adalah usia di mana entok itu masih di masa usia yang rawan. Jadi usia di mana anakan entok itu butuh perawatan khusus karena rawan dengan kematian teman-teman. Ketika kita salah dalam merawatnya teman-teman, maka kemungkinan anakan entok itu
akan bisa mati semua. Oleh karena itu, kelemahan memulai beternak entok dari sistem pembesaran adalah rawan sakit dan rawan kematian. Nah, teman-teman, kemudian untuk kelebihannya itu kalau kita ambil posisi memulai beternak entok dari beli DOE itu modalnya tidak terlalu besar, teman-teman, karena harga DOE kan relatif murah, antara paling murah itu 12.000 teman-teman rata-rata, kemudian paling mahal ya antara 15.000 sampai 18.000. Itu begitu, teman-teman. Kalau kita beli indukan kan mahal sekali. Oke, lanjut, teman-teman. Kelebihan yang selanjutnya apabila kita memulai ternak entok itu dari beli DOE itu, kita akan paham tentang bagaimana cara merawat, menangani, dan juga kita akan tahu, teman-teman, mana entok yang sakit, perawatannya bagaimana, cara menanganinya bagaimana. Nah, itu kita akan paham. Jadi selama merawat itu kita juga akan semakin menambah wawasan, menambah pengalaman mengenai pernak-pernik di dunia peternakan entok, teman-teman. Nah, wawasan ini, teman-teman, akan sangat-sangat berguna bagi kita dan pelanggan kita, teman-teman. Karena biasanya begini, teman-teman, karena pelanggan itu, para pelanggan itu yang mereka itu konsumen kita, membeli DOE dari kita, itu mereka pasti akan selalu meminta solusi atas permasalahan yang terjadi pada ternak mereka, teman-teman. Dengan kita memahami dunia peternakan entok, maka akan dengan mudah kita bisa memberi solusi dari apa yang mereka alami, masalah mereka yang mereka hadapi. Kemudian kita bisa menerangkannya, bisa menjelaskannya. Karena apa? Karena kita sudah melewati masa-masa itu, teman-teman. Jadi kita akan menjadi seorang konsultan, teman-teman. Karena setiap saat, setiap waktu itu biasanya mereka pasti banyak sekali pertanyaan yang diajukan ke kita. Nah, lanjut. Kita kelebihannya kita akan lebih bisa leluasa, teman-teman, untuk mensortir calon indukan yang akan kita pakai sendiri, teman-teman. Sebab kita bisa mengamati setiap saat, teman-teman. Jadi saat kita akan mendampingi mereka setiap saat perkembangannya, kita bisa tahu mana indukan yang bagus, mana yang postur tubuhnya itu bagus, warna bulunya juga bagus, jumlah telurnya bagaimana, kita akan tahu. Nah, dari situ kita bisa menyimpan, bisa merawat secara khusus untuk calon indukan yang bagus buat menambah populasi indukan di ternak kandang kita, teman-teman. Kemudian berikutnya, teman-teman, entok yang kita pelihara dari DOE itu akan lebih aman, teman-teman, karena mereka itu sudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan di kandang kita. Berbeda dengan kalau kita membeli indukan yang sudah besar dan kita tidak tahu apakah indukan tersebut benar-benar sehat atau membawa bibit penyakit, kan kita tidak tahu, teman-teman. Sering kita dengar ada peternak entok membeli indukan dari luar kandang dia, teman-teman. Kemudian langsung dimasukkan ke kandang berbaur, gitu maksudnya. Berbaur dengan entok lama tanpa dikarantina terlebih dahulu. Nah, selang beberapa hari semuanya itu habis mati semua, teman-teman. Karena apa? Karena ketularan penyakit yang dibawa oleh entok yang baru beli tadi, teman-teman. Nah, kalau kita merawat sendiri dari umur 0, maka kejadian ini tidak akan terjadi, teman-teman. Teman-teman, inilah beberapa kekurangan dan kelebihan ya memulai usaha ternak entok dari membeli indukan atau dari membeli DOE untuk kita besarkan. Teman-teman, sekali lagi silahkan teman-teman timbang-timbang sendiri, silahkan teman berpikir, kemudian teman-teman mana yang cocok dan pas di hati teman-teman, yang mantap itu yang mana, terserah teman-teman. Mau dari DOE atau mau dari membelikan indukan langsung, membeli indukan yang sudah siap bertelur,
Itu terserah teman-teman, kekurangan kelebihannya tadi yang sudah saya bahas. Semoga teman-teman paham, teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri ya. Dan semoga keputusan teman-teman itu keputusan yang tepat. Kalau sudah memutuskan, teman-teman harus ditekuni, yang rajin merawat entok, karena dengan ketekunan, dengan hati yang pas dalam merawat entok, biasanya teman-teman itu menghasilkan. Mudah-mudahan sukses ya teman-teman. Semoga usaha kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, bisa mendapatkan pundi-pundi cuan untuk nafkah keluarga kita di rumah, teman-teman. Baik, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Akhirnya saya undur diri, sampai ketemu di video berikutnya di channel Kadang Mas Al. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.